Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim 6 akan mempresentasikan terkait ide proyek pada mata kuliah pengolahan citra digital dengan mengangkat optimasi kualitas citra melalui teknik preprocessing pada klasifikasi makanan menggunakan metode Convolutional Neural Network atau dapat kita sebut CNN dan modal perbanding yaitu Mobile Net Version 2. Dengan saya sendiri, Dian Rahmatul Islam, dengan NIM 24035540047, lalu rekan saya. Dan saya Andika Febrianto dengan NIM 24031554018. Dan saya Afifah dengan NIM 24031554202. Pada topik yang kami angkat, yaitu Food Image Classification. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai dataset yang kami gunakan. Pada dataset yang kami gunakan, menggunakan dari Kaggle sumber datanya. Dataset tersebut ini sekitar 24.000 gambar atau citra, lalu memiliki 34 variabel dengan negara ada India, Western, Asia, dan internasional. Pada dataset ini memiliki beberapa kelas, salah satunya ini ada beberapa makanan seperti panapuri, lalu ada ice cream, fried rice, dan sebagainya. Sistem klasifikasi kami ini berdasarkan citra yang untuk pemantauan nutrisi, estimasi kalori, dan manajemen menu restoran. Sehingga model yang kami dapat ini memiliki dua model, ada CNN lalu Mobile Net Version 2. Pada CNN ini untuk ekstraksi fitur, kemudian untuk Mobile Net Version 2 dipilih karena dapat lebih efisien untuk beberapa dataset yang cukup besar. Kemudian untuk dataset ini memiliki beberapa tantangan, salah satunya itu beberapa distribusi atau gambar itu tidak merata, sekitar 144 hingga 1548 gambar, sehingga beberapa kelas itu terjadi adanya imbalance. Kemudian untuk dimensi gambar seperti ukuran lebar dan panjangnya itu bervariasi sangat ekstrim, sekitar 6.000 sekian piksel. Dengan gambar tersebut, ada beberapa gambar yang memiliki ada kelas yang cukup banyak gambarnya. Salah satunya itu terdapat kelas hotdog sebanyak 1548, sedangkan pada panipuri kelasnya cukup sedikit, sekitar 144. Nah, untuk sebelum kita melakukan model kedua tersebut, diperlukan adanya preprocessing, yaitu resize, Gaussian blur, clahe, lalu normalisasi untuk klasifikasi agar lebih optimasi. Selanjutnya akan dipaparkan pada rekan saya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan flowchart alur tahapan pada proyek kami. Yang mana tahapan pertama yaitu start, meliputi mempersiapkan dataset dan library yang kita perlukan. Kemudian load dataset, kita mengimport dataset dari Kaggle yaitu dataset food classification. Kemudian melakukan data inspection seperti jumlah kelas, gambar, dan file corrupt. Kemudian langkah berikutnya itu ada eksplorasi data analis, yang mana kita melihat distribusi kelas, sampel image, distribusi ukuran gambar seperti lebar dan panjangnya. Kemudian ada analisis brightness pada citra. Langkah selanjutnya kami melakukan pre-processing citra yang meliputi resize, Gaussian blur, clahe, data augmentation seperti rotation, zoom, horizontal flip, width shift, height shift, dan brightness adjustment. Langkah selanjutnya yaitu train validation split, yang mana data kita dibagi menjadi 85% data training dan 15 data validation. Langkah selanjutnya yaitu model CNN sequential
Yang mana di sini kita melakukan build layer conv 2D, max polyline, flatten, dense, drop off, dan soft max output. Lalu yang selanjutnya kita melakukan model evaluation pada model CNN ini meliputi akurasi, loss, confusion matrix, dan classification report dari model CNN. Nah, setelah itu kami melakukan hasil dari klasifikasi tersebut, yang mana hasil tersebut hasil prediksi pada model CNN. Setelah CNN selesai, kita melakukan model mobile net V2. Kemarin di sini kita membuat model tersebut, kemudian yang meliputi custom layer dan final model. Kemudian langkah berikutnya itu ada compile dan training model yang menggunakan Adam Optimizer. Dan langkah selanjutnya itu ada model evaluation dan prediksi pada model MobileNet version 2 yang meliputi akurasi, loss, confusion metric, dan hasil prediksi klasifikasi. Dari kedua model tersebut, kita analisis error pada citranya, yang mana maksud dari error analisis ini, gambar yang salah diprediksi pada model tersebut. Nah, selanjutnya kita melakukan perbandingan model tersebut untuk membandingkan performa antara model CNN dan model MobileNet version 2 berdasarkan akurasi dan loss-nya. Kemudian di sini ada eksplorasi data analis. Untuk gambar yang pertama ini merupakan gambar distribusi tiap kelas, yang mana distribusi di sini terlihat tidak merata dengan jumlah gambar berkisar antara 144 gambar pada kelas Panipuri hingga 1548 gambar pada kelas hotdog. Nah, dari sini terlihat ketidakseimbangan distribusi data yang bisa berpotensi untuk menyebabkan model bias pada kelas tertentu saja, sehingga dapat mempengaruhi performa pada model. Untuk berikutnya itu ada gambar kedua, yaitu distribusi kecerahan kelas, di mana ini merupakan gambar distribusi kecerahan kelas yang berdistribusi mendekati distribusi normal pada rentang 50 hingga 250 dengan rata-rata berkisar antara 130. Namun masih ditemukan beberapa citra dengan kondisi yang gelap, yang terlalu gelap dan terlalu terang, sehingga berpotensi untuk mengurangi kualitas ekstraksi fitur pada model CNN dan MobileNet version 2. Selanjutnya adalah lanjutan dari EDA, yaitu kita menganalisis distribusi data, yaitu kita menganalisis panjangnya ukuran gambar tersebut dari setiap citra, karena di sini tuh kita ada 24.000 citra. Nah, maka kita analisis untuk ukuran panjangnya citra itu seberapa banyak gitu. Nah, diketahui di sini bahwa yang paling banyak ukuran citra itu panjangnya di sekitar 10 sampai di 50 sampai di ukuran 100 dah ini. Nah, itu sebanyak di lebih dari 12.000 lebih, yaitu ada kemungkinan sekitar 12.500 gambar yang memiliki panjang yaitu 50 sampai 100 di sini. Nah, selanjutnya yaitu kita analisis gambar maupun data citra itu tadi yang memiliki lebar gambarnya yang paling banyak itu memiliki ukuran lebar gambar berapa sih gitu. Nah, ternyata sama aja di sini untuk distribusi lebar gambarnya, yaitu yang paling banyak adalah di lebar 50 sampai 100 juga, yaitu dengan kurang lebih di 12.000 lebih juga untuk citra. Nah, setelah kita lakukan eksplorasi data analisis ini, maka kita lakukan yaitu yang namanya pre-processing. Nah, pre-processing ini adalah bagian inti di proyek kita ini, di mana sebelum kita melakukan pemodelan deep learning itu tadi, nah kita lakukan yang namanya pre-processing terlebih dahulu. Nah, tujuannya pre-processing ini adalah untuk
untuk memastikan bahwa semua data itu benar-benar bersih sebelum kita olah dan juga berada dalam skala yang konsisten gitu. Nah, kita di sini juga mau memeriksa hasil codingan kita terlebih dahulu. Di sini kita lakukan preprocessing terlebih dahulu dengan fungsi yang pertama itu adalah kita transform dari blue green red ke RGB ke red green blue untuk yang data citranya ini. Nah, setelah itu kita resize di sini. Resize untuk ukuran gambarnya itu di 224 di 224. 224 kali 224. Nah, tujuannya di sini adalah untuk menyamakan ukuran skala citra. Nah, setelah di resize itu nanti kita dapatkan citra itu masih kedapatan noise di dalamnya. Nah, agar noise itu bisa dikurangin, bisa diminimalisir, maka kita juga lakukan Gaussian blur. Nah, tujuannya Gaussian blur dengan skala 5 kali 5 di sini agar gambar tersebut itu bisa mengurangi noise-nya itu lebih kurang gitu, lebih lebih berkurang sehingga nanti saat dilakukan pemodelan itu hasilnya bisa tidak menimbulkan bias seperti itu. Nah, selanjutnya ini juga kita lakukan kelahi. Nah, kelahi ini apa sih? Ya, kelahi itu kita tujuannya adalah mengurangi noise tanpa menaikkan ukuran gambar itu sendiri. Intinya seperti itu. Nah, setelah dilakukan preprocessing tadi, maka kita simpan, kita contoh load gambarnya deh. Nah, setelah kita random, load gambarnya di sini random. Nah, itu dia itu muncul gambarnya di sini seperti makanan tahu ya kalau saya ini pokoknya makanan dari khas suatu negara. Pokoknya ini tahu. Saya tidak membuka untuk Kaggle-nya ini dari negara mana. Nah, tapi kita bisa analisis di sini bahwa gambar aslinya itu dia tuh masih kedapatan. Ya, data aslinya di sini masih kedapatan banyak noise untuk gambar aslinya. Maka, nah di sini setelah hasil preprocessing noise-nya itu lebih berkurang, gitu. Maka ini datanya sudah contoh sampel data hasil preprocessingnya sudah siap untuk dilakukan pemodelan. Nah, setelah preprocessing ini selesai, maka kita save untuk gambar hasil preprocessingnya di sini. Nah, kurang lebih itu sampai di bagian tahap ini untuk kelompok 6 kelas 2024A. Nah, kita untuk progres awal di sini kita cukupkan sampai di bagian preprocessing ini saja. Tetapi untuk kedepannya kita juga berlanjut membahas sampai di bagian akhir di bagian pemodelan ini selanjutnya. Baik, sekian terima kasih dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.